hari ini ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Semoga hari ini bisa semakin baik sampai nanti pulang sekolah ya. Sebelum kita mulai, hari ini kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin salah satu. Yang mau memimpin siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih. Semoga doa ini bisa mengantarkan kita sampai nanti pulang sekolah. Apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, kemudian nanti bisa menjadikan sesuatu yang nantinya akan kalian gunakan di kemudian hari. Gitu ya. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Gina. Gilang tidak berangkat. Kenapa Gilang? Ada surat izinnya? Hah? Tidak ada, tidak ada. Alfa ya. Terus siapa lagi? Alfian. Alfian ada surat izinnya? Ada enggak? Juga enggak ada ya. Dua orang ini tidak berangkat. Ya. Baik. Hari ini kita akan coba membahas materi ya, teman-teman ya. Jadi kita hari ini akan membahas materi mengenai menumbuhkan resiliensi dengan grow mindset. Ada gambaran nggak kira-kira? Resiliensi itu apa? Grow mindset itu apa? Pak, opo kui panganan opo Pak resiliensi? Grow mindset itu panganan opo? Nah, ini karena banyak yang belum tahu, nanti kita akan coba jelaskan, gitu ya. Ya. Tapi sebelum kita mulai, sebenarnya Pak Agung sudah mempersiapkan ini, mempersiapkan game yang mana nanti gamenya akan melaksanakan kegiatan joget atau senam berdasarkan lagu. Kemudian nanti namanya akan Pak Agung pilihkan dari sini. Karena soundnya agak sedikit trouble, kita pakainya nanti senam saja tanpa suara. Pak Agung nanti maju ke depan, kemudian nanti Pak Agung akan memencet secara acak. Kemudian nanti yang namanya muncul bisa maju ke depan, kemudian nanti melaksanakan kegiatan senam. Begitu ya. Siap ya? Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama, Pak Agung. Ya, kita mulai dari Pak Agung dulu. Kita mulai ya. Jadi nggak usah lama-lama, nanti Pak Agung olahraga gitu ya sebentar, nanti langsung mencet. Yang dapat jatah nanti berarti maju ke depan, nanti memperagakan senam. Bebas, terserah. Begitu ya, bebas, tidak terpaku. Misalnya kayak senam pagi itu kan boleh nggak apa-apa. Senam anak Indonesia hebat juga bagus. Gitu ya. Kita mulai ya. Gitu ya. Baik, kita mulai 1, 2, 3. 1, 2. Ya semuanya berdiri dulu, semuanya berdiri dulu. Ya, baik, bisa mulai ya. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan sebentar. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan sebentar. Ya, bisa kita mulai ya langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Berikutnya 1. Ayo, berikutnya. Ya langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fadli. Ayo ke depan Fadli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rafael. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asifa. Ayo Asifa. Ya, ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Winda, ayo Winda, ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, terserah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup baik, terima kasih tepuk tangan semuanya. Senang apa capek? Senang. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan semuanya. Ya. Menumbuhkan resiliensi dengan grow mindset. Gimana? Masih ingin lanjut lagi? Masih mau lagi? Iya, masih mau coba lagi? Enggak. Ya kalau enggak nanti kita lanjut setelah istirahat ya, kita fokus dulu. Menumbuhkan resiliensi dengan grow mindset. Apa itu, Pak? Maka yang akan kita lihat adalah kenapa sih perlu kita membahas materi tersebut? Karena apa? Ini tujuannya. Yang pertama, nggak kelihatan ya? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna resiliensi dan grow mindset. Jadi tujuan yang utama agar kalian bisa menjelaskan makna resiliensi dan grow mindset. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi contoh perilaku pantang menyerah. Yang ketiga, siswa mampu mengaitkan antara grow mindset dengan ketangguhan diri. Dan yang keempat, siswa mampu membuat rencana pribadi untuk menjadi lebih tangguh. Gitu ya, itu tujuannya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, aktivitas yang pertama sebelum kita masuk ke materi. Silahkan dilihat video berikut ini. Tidak ada suaranya, nanti akan Pak Agung pandu ya. Diperhatikan dengan baik videonya. Karena memang soundnya agak sedikit bermasalah. Ya, silakan dilihat bareng-bareng. Ini masih iklan ya, masih iklan. Ya, oke. Silu ya, tak tutup dulu pintunya. Ya, ini ada seorang anak. Anak itu dari lahir sudah cacat kakinya. Ya, ini hidup sebagai ya bukan sembarang cara, hidup sendiri dengan ayahnya. Ayahnya itu sakit-sakitan, stroke. Nah, anak ini karena uangnya sudah menipis, akhirnya dia mau mencoba mencari pekerjaan. Cuma karena kondisi tubuhnya yang seperti itu, banyak orang yang menolaknya. Dia coba terus dengan berbagai cara agar setidaknya dia bisa makan, orang tuanya juga bisa makan dan beli obat. Dia coba terus sampai suatu ketika dia melihat ada poster atau brosur tentang lomba maraton. Nah, dia ingin sekali mengikuti karena tergiur dengan hadiahnya.
Karena di rumahnya banyak sekali hal-hal yang memang serba kurang ya. Jadi obat juga mau habis, kemudian makanan juga semakin habis. Jadi yang ikut lomba maraton itu banyak. Nah, anak ini dengan percaya dirinya ikut. Banyak orang yang melihatnya sebelah mata. Menyepelekan, menganggap remeh, dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi bagaimana? Nanti kita lihat. Yang lain sudah jauh, karena dia punya keterbatasan fisik, akhirnya ya larinya seperti itu, tertinggal jauh dari yang lainnya. Yang lain karena capek pada minum, dia tidak mau minum, dia langsung lurus saja. Sampai orang-orang di sekitarnya yang melihat, yang bingung dengan pikiran yang terjadi. Karena yang ada dalam pikirannya anak itu, saya harus juara, saya harus dapat uang untuk bisa menyembuhkan ayahnya. Akhirnya di jalan, anak tersebut jatuh. Karena memang kondisi fisiknya seperti itu. Nah, walaupun dia terjatuh, dia tetap berusaha sekuat tenaga. Karena yang ada dalam pikirannya, saya harus juara, saya harus berusaha sebaik mungkin agar saya bisa juara dan dapat uang sehingga bisa untuk membeli obat ayahnya atau menyembuhkan ayahnya. Dia terus berusaha walaupun sudah tertinggal jauh. Ayahnya di rumah juga kepikiran dengan anaknya. Banyak orang yang menyaksikan, itu teman-temannya, oh dia nggak berangkat sekolah, tapi ternyata dia ikut lomba lari maraton. Nah, ini orang-orang di sekitar yang melihat kegigihan anak tersebut. Nah, ini yang lain sudah sampai finish semua. Cuman mereka tidak langsung masuk ke finish, masih menunggu anak ini. Mereka tidak mau finish duluan, tapi menunggu anak ini biar anak ini bisa finish. Akhirnya karena kegigihan anak tersebut, banyak orang-orang yang peduli, berusaha untuk menyumbang, kemudian ada peserta yang dokter akan menyembuhkan ayahnya. Semua mengapresiasi kegigihan anak ini, keseriusan anak ini terhadap apa yang menjadi keinginannya. Sampai akhirnya dia sampai finish duluan, walaupun yang tadinya sempat tertinggal. Bagaimana dengan ayahnya? Akhirnya ayahnya tertolong karena ada peserta yang dokter tadi ikut membantu menyembuhkan ayahnya. Ya, berbakti mewujudkan sesuatu yang mustahil. Jadi kalau memang kalian ada keinginan yang kuat, pasti akan ada hasil yang bagus. Ya, sudah ya. Baik, sekarang tugas kalian. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, silahkan kalian menuliskan hal yang bisa kalian dapatkan atau pesan moral yang bisa kalian dapatkan atau makna yang terkandung dalam video tadi. Ya, silahkan waktunya 2 menit. Nanti kalau sudah Pak Agung ingin ada salah satu atau salah dua yang menyampaikan hasil dari pemahaman kalian melihat video tadi. Silahkan bisa ditulis.
Apa yang bisa kamu tarik kesimpulan? Apa yang bisa kamu ambil makna dari video tadi? Tadi ada seorang anak yang punya keterbatasan fisik karena kondisi keadaan ekonominya seperti itu, kemudian ayahnya sakit, dia berusaha mengikuti lomba maraton yang secara nyata sudah jelas tidak mungkin gitu kan ya, sudah jelas tidak mungkin dia bisa berhasil, tapi nyatanya dia berhasil gitu ya, dengan keseriusannya, dengan kegigihannya akhirnya dia berhasil. Nah silakan, apa yang bisa kamu pelajari dari situ? Satu menit lagi waktunya. Ya, silakan yang mau menyampaikan hasil dari pemahamannya tentang video tersebut, silakan. Mas Asri mau coba? Ya, silakan Mas Asri. Pegang terus ditaruh di sini ya. Nah, ya, silakan Mas Asri, enggak jadi gini kan tidak apa. Ya, silakan Mas Asri. Ada soalnya. Ya. Tuliskan hal yang kamu pelajari dari kisah tersebut. Jangan pernah putus asa dan menyerah ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu. Ya, jadi jangan pernah menyerah ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu. Tepuk tangan dulu untuk Mas Asri. Terima kasih Mas Asri. Ya, berikutnya siapa lagi? Mau coba? Ya, silakan. Ya, silakan dibacakan. Dari video tersebut, saya memahami bahwa tidak ada kata mustahil sebelum kita mencoba. Ya, berarti tidak ada kata mustahil sebelum kita mencoba. Ada yang mau menyampaikan lagi? Satu lagi ya, sebelum kita lanjut sedikitnya. Kaijan. Belum. Yuk, Mutiara, ya silakan. Silakan berdiri ya. Tapi banyak banget. Gak apa-apa, dibacakan. Banyak ya nggak apa-apa, sedikit juga bagus. Ya. Tuliskan hal yang kamu pelajari dari kisah tersebut. Jangan meremehkan seseorang dengan keterbatasan fisiknya, karena kita juga tidak tahu hasil kerja kerasnya orang itu. Belum tentu yang memiliki keterbatasan fisik tidak bisa menang. Tidak ada kata mustahil sebelum mencoba. Ya, jadi intinya tidak ada kata mustahil sebelum kita mencoba gitu ya. Jadi walaupun kita punya kekurangan, kalau kita memiliki keinginan yang kuat, pasti kita akan berhasil. Jadi ketika kita gagal, yang harus kita lakukan apa? Mencoba lagi, menguatkan diri kita bahwa masih ada hal yang nantinya bisa kita peroleh kalau kita memang mau berusaha dengan sungguh. Baik, berikutnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah merenungkan ini. Silahkan ditulis soalnya. Aktivitas 2, renungkan. Kapan kamu pernah gagal? Apa yang kamu rasakan? Kemudian apa yang kamu lakukan setelahnya? Dan apa yang bisa kamu perbaiki di masa depan? Silakan bisa ditulis. Kemudian bisa sendiri-sendiri kali ini. Nanti ada yang khusus diskusi. Cepat ya, waktunya terbatas ya. Bukumu mana Rafael? Ya ditulis lah, ayo ditulis dulu. Gak apa-apa pakai itu dulu. Sini atasnya. Ditulis dulu. Kapan kamu pernah gagal? Ya, jadi kira-kira kapan kamu pernah gagal? Terus ketika gagal, bagaimana perasaanmu atau apa yang kamu rasakan?
ketika kamu gagal itu, kamu memiliki perasaan apa? Kemudian dari kegagalan itu apa yang kamu lakukan setelah? Kemudian apa yang bisa kamu perbaiki di masa depan? Contoh misalnya ya, tak kasih contoh. Saya kemarin di kelas 7 punya keinginan biar bisa ranking 1. Ya kan? Berarti kan itu sudah termasuk kegagalan misalnya, karena harapannya bisa ranking 1 tapi tidak terwujud. Apa yang kamu rasakan? Sedih, kecewa gitu kan ya. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah itu? Setelah saya gagal tidak bisa memperoleh ranking 1, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha lebih giat lagi belajarnya, sehingga di kelas 8 saya bisa dapat ranking 1 sesuai harapan yang saya inginkan. Apa yang bisa kamu perbaiki di masa depan? Saya akan belajar sungguh-sungguh. Saya akan terus menguatkan diri saya ketika saya mengalami kegagalan. Contohnya seperti itu. Coba silakan, menurut pemikiran kalian bagaimana? Tio, paham? Tio benar ya? Paham, Bra? Ya, yuk sih di darat. Ini panjang sekali cahayu ya.